Kalau pos yang lain saya rasa sih nggak sesusah ya independen ya. Kalau ini kan lebih banyak terkait melihat secara fisik langsung. Troubleshootingnya juga nggak terlalu susah kalau bisa membaca LED-nya. Yang perlu dipersiapkan ya, nanti preparation pasti ada pemeriksaan lighting system atau lampu-lampu ya, pemeriksaan power window, pemeriksaan klakson, pemeriksaan di sistem door lock, pemeriksaan di wiper buzzer, pemeriksaan di fungsi audio, pemeriksaan kerja AC, ada troubleshooting dan menyimpulkan terkait trouble yang ada di body electrical set. Preparation ini hampir sama dengan tune up tadi ya, kayak masang, undercover, dan lain-lainnya. Itu harapannya langsung dipasang. Lalu sebelumnya ada nih ya persiapan atau cek awalnya juga. Ini memang kadang-kadang cok lupa ya. Jadi dipersiapkan sebelum masang undercover harus ada cek awal dulu. Itu seat cover sama floor mat harus kanan kiri atau hanya satu bagian aja? Satu bagian aja. Driver ya biasanya. Kalau seat cover di driver aja sama floor mat. Kalau masang dua ya nggak apa-apa sih, tapi nggak ada nilai tambahan gitu. Gitu ya, kali ini gampang lah. Nah yang kedua nih, itu dibagi beberapa sub ya. Yang pertama lampu-lampu. Nah ini berarti siswa harus bisa mengoperasikan switch lampu, karena kadang-kadang itu ada siswa yang belum paham. Ketika ditanya kenapa, karena unit prakteknya nggak ada. Nah makanya itu kalau pakainya itu unit yang sekiranya banyak sekolah yang punya, jadi siswanya kan kalau mau sparingan nggak terlalu jauh gitu loh. Harapannya itu sih, daripada memaksakan pakai 2 NR ya atau 1 NR, itu malah justru nanti kasihan siswanya. Kalau kita sih lebih menekankan ke basic pengoperasian dan juga SOP Pak terkait dengan troubleshooting. Nah, tapi kalau unit kan menyesuaikan. Tapi kalau provinsi, nah ini kita benar-benar harus ngikutin standar di provinsi, Pak. Oke ya, lighting system, pengoperasian lampu kotak atau lampu tel, ya. Kemudian ada headlamp. Headlamp pun ada 3 Pak. Ada low, high, dan juga flash. Itu wajib dicek semuanya. Ya. Biasanya ada yang bantu Pak. Bantunya itu cukup di lampu rem sama lampu mundur. Ya. Karena kalau saya biasanya mundur itu harus cepat-cepat di netralin, takutnya mau di starter ya Pak. Kadang-kadang kan orang grogi tiba-tiba lagi mundur di starter. Itu banyak kejadian seperti itu. Jadi mundur cukup dengan ada yang bantu ya. Oh mundurnya nyala semua Mas, ya langsung di netralin. Kemudian ada lampu turun sinyal atau lampu sen. Turun sinyal kerja kanan kiri ya, mengoperasikan kembali switch otomatis. Ini maksudnya gimana? Kalau rating kiri, misal rating kiri nih, setirnya kita dibelokkan ke kanan, otomatis dia akan netral. Nah itu maksudnya switch otomatis itu Pak. Kemudian mengkonfirmasi kerja daripada lampu hazard. Hazardnya ditekan nyala semua Pak. Kemudian pemeriksaan lampu rem. Nah ini kita butuh pembantu ya Pak, buat ketika di rem nyala apa enggak. Kalau yang lain itu bisa dikondisikan ke on semuanya dulu, baru kita nanti muter Pak, apakah itu nyala semuanya apa enggak. Setelah itu ada pemeriksaan power window ya, mengkonfirmasi kerja power window, baik itu sisi driver, penumpang kiri, belakang kanan, itu kita dioperasikan menggunakan master switch-nya Pak ya. Pakai master bisa semuanya, belum tentu ketika pakai
Itu logika berpikir Pak, ya. Kalau semisal switch power window konektornya itu dilepas di salah satu pintu, otomatis dari master nggak bisa, dari pintu juga nggak bisa. Bener ya Pak? Ya. Tapi kalau switchnya yang rusak Pak, di salah satu pintu rusak itu biasanya dia mau ke atas tapi ke bawahnya nggak bisa. Tapi ternyata pakai master itu bisa. Berarti yang rusak kemungkinan besar itu di switchnya. Itu ciri-cirinya Pak. Itu perlu disampaikan ke anak. Kalau semisal ada ciri-ciri pakai master nggak bisa, pakai yang di tiap-tiap pintu juga nggak bisa, di salah satu pintu itu, berarti kemungkinan besar konektornya yang lepas. Kalau fuse-nya yang putus power window, otomatis semuanya nggak bisa. Gitu. Tadi ya, mengkonfirmasi kerja. Nah, ini auto up dan down sisi driver aja. Kemudian mengkonfirmasi kerja power window dari depan kiri, belakang kanan, belakang kiri. Nah, ini betul muter Pak, kerja pintu. Ini nanti jangan lupa dikombin dengan pemeriksaan lainnya Pak. Jadi harapannya di pintu driver pemeriksaannya apa aja? Oh ya selesai, tutup lagi. Pintu belakang kanan pemeriksaan apa aja? Oh ya selesai, tutup lagi. Jadi satu kali putaran itu sudah bisa menyelesaikan semuanya. Orang pulang balik ya Pak. Pemeriksaan sistem door lock Pak, mengkonfirmasi kerja dari sistem door lock dari transmitter. Ini berarti pakai yang di remote, bisa apa enggak? Kemudian mengkonfirmasi kerja dari sistem door lock manual lock. Nah, manual lock ini Pak, ya ini bisa lock sama unlock. Kalau di apa aja pakai yang di pintu itu, bahkan ada yang pakai manual ya Pak, dorong sama tarik kayak gitu. Itu manual lock. Kemudian klakson. Nah, ini kadang klakson juga sering kelewatan ya. Klaksonnya itu harus dipencet Pak, jangan lupa. Kemudian pemeriksaan sistem wiper dan laser. Nah ini harus kita sering-sering nyoba Pak, karena ternyata di sistem wiper itu ada beberapa fungsi ya Pak. Ada miss, intermittent, ada low, ada high. Itu harus dicoba semuanya. Ya, miss, berarti kan dia ketika wassernya nyemprot, dia cuma kerja sekali. Kemudian intermittent, dia ada waktunya Pak, berapa detik nanti baru bergerak. Kalau low biasanya tiap 2 detik Pak dia gerak, atau setiap 1 detik ya gerak terus. Kalau high pasti dia kenceng banget. Itu harus dikonfirmasi Pak, karena tiap-tiap dari pemeriksaan itu ada nilainya. Kalau kita hanya wiper kerja, nah itu nggak dapat nilai Pak, ya nilainya dikit. Kemudian memeriksa karet wiper depan dan juga belakang. Nah ini diperiksa apakah dari satuan tadi, satuannya baik apa enggak Pak, itu dicek. Kalau satuannya nggak baik, dicek pastinya dia sudah keras biasanya atau aus. Kemudian mengkonfirmasi kerja dari sistem washer depan dan juga washer belakang. Nah ini nanti dikombinasikan Pak, ya. Wiper dan washer itu dikombinasikan. Bagaimana caranya biar kacanya itu enggak paling blaret. Kemudian pemeriksaan interior light. Nah ini Pak, interior light ya Pak. Ini kalau lampu dum, kalau kita biasanya anggapnya lampu dum ya Pak, lampu ruangan lah. Itu di on kan, otomatis dia akan langsung nyala ya Pak. Tapi kalau posisinya kedor, dia nyalanya ketika apa Pak? Pintu dibuka. Nah, itu berarti nanti siswanya itu harus memeriksa posisi ke on, nyala. Setelah itu dikembalikan lagi ke posisi door Pak. Nah, tinggal nanti siswanya itu muter, buka pintu di depan kanan. Oh mau nyala, berarti switch pintunya di depan kanan itu normal. Tapi kalau dibuka ternyata masih padam padahal sudah di posisi door, berarti kemungkinan besar switch pintunya Pak yang rusak Pak. Ya.
Kemudian audio juga dicek Pak. Ya, jadi audionya dinyalain aja nggak apa-apa. Ya, dinyalain aja. Itu dicek di tiap-tiap speaker itu nyala apa enggak. Kemudian AC juga sama Pak. AC itu ada blower, ada yang buat nambahin temperatur. Jadi siswa itu harus bisa menjelaskan itu Pak. Kecepatan blower 1, 2, 3, 4 kerja semuanya. Kemudian kerja dari AC ketika blower di on, kemudian temperatur yang ini Pak dinyalakan. Harusnya kan AC langsung nyetek ya Pak. Nah tinggal dinginnya Pak diatur ke temperatur dingin. Oh dia sudah tambah dingin, berarti normal Pak AC-nya. Tapi ternyata ketika ini sudah diposisikan ke dingin, ini diposisikan ke blower 1, kok nggak dingin, nggak ada suara cetek AC-nya, berarti AC-nya kemungkinan di problem Pak. Biasanya fuse-nya dilepas itu bisa kalau di area AC. Mas Jalu, gitu Pak, sebelum ke troubleshooting back ke lagi. Nah itu ke WhatsApp tadi kan disebutkan menjaga biar tidak terjadi baret lah ya. ya. Untuk wipernya sendiri dalam kondisi masih menempel di kaca atau baiknya diangkat? Nempel di kaca Pak. Kaca saja ya. Iya. Nempel di kaca, nanti yang dicek itu wassernya dulu Pak. Wasser dulu disemprotinnya banyak, baru tuh ya dicoba pakai intermittent, terus mist, low, high. Itu kan sebenarnya kombinasi. Kalau wasser jangan lupa Pak, ini dicek Pak, apakah posisi nyemprotnya di tengah, karena bisa juga ditrouble dia di ke atasin Pak. Ya melewati, itu harus dikonfirmasi dan nanti di setel. Nyetelnya tahu Pak pakai apa Pak? Nah pakai jarum ya Pak. Ya dikonfirmasi dulu. Konfirmasi dulu nanti disetel. Ada lagi Pak? Kalau nggak ada, kita masuk ke troubleshooting Pak. Biasanya kalau troubleshooting seperti ini Pak, ada yang diputus fuse-nya, ada yang dari lampunya ya Pak. Bisa juga nanti di sistemnya Pak. Ya. Yang sering terjadi ini saya ambil contoh adalah di fuse stop Pak. Otomatis fuse stop itu lampu rem dan lampu doom-nya itu tidak menyala Pak. Ya. Karena biasanya dari satu rangkaian. Ya, ciri-cirinya kalau di rem ternyata kedua remnya itu mati Pak. Berarti itu logika kita pasti akan berpikir, oh ini pasti fuse-nya. Tinggal kita buka repair manual Pak terkait dengan lampu rem, gitu. Nanti jalurnya seperti apa, tinggal dibacakan aja. Nanti mau melakukan pemeriksaan di area mana dulu. Idealnya kalau kontes itu yang dilakukan pemeriksaan adalah yang paling dekat dengan baterai dulu Pak. Karena kalau kita langsung ngecas, lampunya nggak nyala dua-duanya, saya mau melakukan pemeriksaan di konektor lampu yang belakang, itu logika kita masuk nggak Pak? Kan nggak masuk tuh. Karena pada saat kontes juga kita sekarang dituntut sebagai logikanya itu harus bisa berjalan. Kecuali salah satu mati lampu. Nah, kecuali salah satu mati lah, mungkin bisa. Saya mau ngecek konektor di lampu kiri, itu bisa seperti itu Pak. Tapi kalau dua-duanya mati, ya langsung pemeriksanya dari yang terdekat. Tapi kalau salah sih memang dari yang terdekat dulu Pak. Ya, karena ini kontes. Tapi kalau real Pak, real itu biasanya langsung di area konektornya. Ini untuk fuse stop kalau ada problemnya di situ. Kemudian biasanya ada kombinasi terkait dengan fuse headlamp ya. Fuse-nya kan kanan dan kiri beda ya Pak, nggak jadi satu fuse ya. Bener nih Pak? Ya. Nah, nggak jadi satu fuse, jadi biasanya dimainkannya di sini Pak. Fuse-nya putus, headlamp-nya juga ada yang putus bulemnya Pak. Saatnya istirahat. Nah biasanya nanti lampunya akan ada salah satu
yang redup, nanti bisa dikonfirmasi. Kalau yang redup yang sebelah mana, itu nanti yang dicek Pak. Kita buka wiring diagramnya. Nah ini wiring diagram untuk lampu headlamp Pak. Ya, kanan kiri fuse-nya satu-satu. Kalau yang kiri yang redup, cek yang di kiri dulu Pak. Cek yang kiri dari fuse-nya dulu. Ya, fuse headlamp yang kiri dicek. Oh ternyata putus Pak, kita ganti fuse, dipasang. Tapi ternyata masih ada yang mati. Mungkin yang mati sekarang pindah Pak. Jadi jarak dekatnya yang nggak bisa, jauhnya bisa, dekatnya nggak bisa. Karena yang putus adalah sekarang tinggal yang bulatnya. Nanti tinggal dicek Pak, di konektor bulat dilepas. Ketika posisi low, headlamp low, ya jarak dekat, itu dicek. Kan konektornya 2 sama ini ya Pak, sama masanya 1. Itu dicek. Ada setrumnya, berarti kan jalur dari fuse ke konektor aman. Tinggal kita cek di bebannya atau di bulat lampunya. Seperti itu. Bulat lampu cara pemeriksanya gimana Pak? Tahanan. Jadi bukan hanya dilihat fisik ya Pak, tapi harus dibuktikan dengan tahanan Pak. Ini kan ada konektornya nih, low di area sini, high di area sini. Berarti tinggal ini Pak, konektor 3 sama konektor 1 yang di lampunya pakai multitester, pasti dia nggak terhubung. Nah itu sebagai basic kita minta ganti lampunya Pak. Jadi jangan hanya lihat Pak ini putus Pak, saya minta ganti. Nah itu nanti nilainya kurang Pak. Tapi harus dicek seperti itu dulu. Tadi yang disampaikan tahanan ya Pak. Jadi nilainya tahannya berapa gitu? Tahanannya Pak. Ya, kalau putus kan nggak ada tahanannya. Ya siap. Mungkin nilai tahanannya nggak perlu. Yang jelas mungkin dia jalan berarti ada. Ya ada tahanannya. Tahanannya beda-beda sebenarnya. Kemudian konfirmasi lagi Pak. Ya konfirmasi lampunya nyala, lampu headlamp jarak dekat, jarak jauh, flash sudah nyala semuanya. Berarti sudah oke. Ya, tinggal nanti dikonfirmasi Pak, ya, ke jurinya yang rusak tadi area mana aja. Yang rusak lampu remnya mati, lampu kepalanya yang sebelah kiri juga bermasalah. Problemnya dari fuse stop putus, kemudian dari fuse headlamp yang sebelah kiri putus, sama bulat juga abnormal, putus Pak, putus. Kayak gitu Pak. Kemudian ada pengisian boksit. Boksit juga harus diisi dengan baik ya Pak. Mas Jalu, pengalaman saya di provinsi itu lampunya nyala, tetapi di lembar nilai juri ada penilaiannya. Misalkan tadi lampu rem kanan kiri nyala, berarti kan logikanya untuk mempercepat waktu tidak usah ke fuse stop, tapi langsung ke lampu rem sebelah kiri yang mati ya. Tapi karena memang di lembar nilai itu ada, kita lewati tidak memeriksa fuse-nya jadi tidak dinilai. Itu yang baik gimana, ngikuti lembar nilai atau realita? Gini Pak, jadi di lembar juri itu biasanya sudah ada ya Pak, ada penilaiannya ya. Trouble biasanya bukan pemeriksaan secara detail banget itu cukup untuk menyelesaikan problem aja sih sebenarnya. Jadi nggak ada pemeriksaan yang harus meriksa fuse stop misalnya Pak, karena padahal itu yang mati cuma 1. Berarti kan fuse stopnya harusnya nggak masalah. Itu disampaikan Pak dengan cara membaca wiring diagramnya. Jadi logika berpikir kita itu di situ harus disampaikan ke juri. Mungkin ada penilaiannya, tapi kalau kita menyampaikan di jurinya Pak dengan asumsi kita nggak ngecek fuse stop karena lampu remnya itu yang mati cuma 1, otomatis fuse-nya pasti sudah baik. Tinggal kita cek, tapi dikonfirmasi ke jurinya. Itu tetap bisa dapat nilai? Bisa Pak, bisa dapat nilai. Itu malah justru yang diharapkan sekarang seperti itu. Kalau kemarin saya koordinasi sama Pak Berjagung seperti itu Pak. Jadi model pemeriksaannya sekarang itu kayak gini Pak, ya. Penggantian fuse berapa ya.
sini sudah disetting Pak, bahwasanya ketika lampu remnya mati satu, berarti nggak ada terkait penggantian fuse Pak di sini. Harusnya kalau model-model soal yang sekarang seperti itu, karena menggunakan logika thinking Pak untuk berpikir, gitu. Ini yang perlu dipersiapkan Pak, ya. Ini boleh pakai mobil apa nanti Pak, sesuaikan dengan lipat manualnya otomatis, fender cover, mekanik handle, radio pedal, multitester, lampu senter, konversi, ya, kabel tes relay bisa mungkin ketika ada problem di area relaynya. Seperti itu Pak. Ini untuk materi. Yang lain perlu dibahas nggak Pak?